Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Ahmad Firdaus. Saya dari kelas A2, semester 5, Prodi Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan tentang jawaban dari UTS. Untuk pertanyaannya nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen SDM dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Manajemen sumber daya adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan, dan masalah keadilan atau kebijakan, dan praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, dan memberikan penghargaan. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi dasar yang dilakukan oleh semua manajer. Fungsi-fungsi dasar yang dilakukan oleh semua manajer adalah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, kepemimpinan, dan pengendalian. Berikut adalah aktivitas yang terlibat dalam fungsi-fungsi ini. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan menentukan sasaran dan standar-standar, membuat aturan dan prosedur, menyusun rencana-rencana, dan melakukan ramalan atau forecasting. Yang selanjutnya adalah pengorganisasian. Untuk pengorganisasian, memberikan tugas spesifik kepada bawahan, membuat TPC, mendelegasikan wewenang kepada bawahan, membuat jalur wewenang dan komunikasi, dan kemudian mengkoordinasikan pekerjaan kepada bawahan. Untuk selanjutnya adalah penyusunan staf. Menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan, merekrut calon karyawan, memilih karyawan, menetapkan standar prestasi untuk diberikan kompensasi, mengevaluasi prestasi, memberikan konseling kepada karyawan untuk lebih baik, dan mengembangkan karyawan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang kedua, berikan contoh mengenai bagaimana konsep dan teknik manajemen SDM dapat berguna bagi semua manajer. Untuk jawabannya, yang ke-1 adalah melakukan analisis pekerjaan atau menentukan pekerjaan untuk setiap karyawan. B. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. C. Memilih calon karyawan. D. Mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan yang baru. E. Mengatur upah dan gaji, kemudian memberikan kompensasi kepada karyawan. F. Memberikan insentif dan keuntungan. Untuk pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan teknik-teknik perencanaan SDM. Jawabannya adalah yang ke-1, teknik DLP. Misalnya, para perencana Departemen Personalia berfungsi sebagai penengah, mengimplementasikan berbagai pendapat para ahli, kemudian para ahli tersebut melakukan survei lagi setelah menerima umpan balik, kemudian sampai kegiatan ini diulang terus-menerus. Yang kedua adalah analisis tren. Ada dua metode, yaitu eksploitasi adalah mendasarkan pada tingkat perubahan di masa lalu untuk membuat penyelesaian yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah indeksi, adalah kebutuhan karyawan di waktu yang akan datang dengan meningkatkan perkembangan karyawan secara indeks. Kemudian teknik yang ketiga adalah inkrementalisme. Inkrementalisme merupakan metode perusahaan yang memproyeksikan perubahan-perubahan garis lurus dalam kebutuhan pegawai berdasarkan fluktuasi anggaran. Kemudian teknik yang keempat adalah categorical atau cluster forecasting. Teknik ini merupakan kebutuhan lebih larut untuk berbagai kedudukan. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah cluster opinion.
Teknik ini mengumpulkan segala informasi dari berbagai sumber di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Kemudian untuk selanjutnya yang keenam adalah modeling. Metode ini menggunakan matematis dan komputer, atau bisa dibilang metode ini dibantu dengan teknologi. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang keempat adalah bagaimana Anda melakukan sebuah analisis pekerjaan. Untuk melakukan sebuah analisis pekerjaan adalah menentukan tugas pokok, kegiatan, perilaku, atau kewajiban yang dilakukan dalam pekerjaan tersebut. Kemudian, menentukan pengetahuan, skill, dan beberapa kemampuan dan juga mental yang dibutuhkan untuk pekerjaan. Kemudian untuk yang pertanyaan nomor 5, apakah menurut Anda semua perusahaan itu benar-benar berhasil tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci? Menurut saya tidak. Dikarenakan bila karyawan tersebut tidak diberikan deskripsi pekerjaan yang detail, maka karyawan tersebut akan kesulitan atau kebingungan dalam melakukan pekerjaan. Jadi, dengan adanya deskripsi pekerjaan yang terperinci, maka pegawai atau karyawan dapat memaksimalkan tugasnya dengan baik atau mempertahankan kinerjanya dengan optimal. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, yang nomor 6 adalah jelaskan secara singkat setiap langkah proses rekrutmen. Jawabannya adalah, untuk yang pertama adalah perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan karyawan baru supaya karyawan lama tidak terbebani dengan beban kerja yang dapat menurunkan kinerja. Yang kedua adalah merencanakan proses rekrutmen dengan menganalisis deskripsi pekerjaan dan pengalaman yang dibutuhkan dan membutuhkan penempatan iklan pekerjaan seperti di media cetak ataupun online. Untuk yang ketiga adalah pasang lowongan. Untuk pasang lowongan di tim pengembangan sumber daya manusia dapat mempublikasikan lowongan pekerjaan untuk sumber daya manusia yang ada. Untuk yang keempat, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dengan iklan pekerjaan yang efektif, lamaran pekerjaan akan segera tiba. Sebelumnya, pastikan tim pengembangan SDM sudah menyiapkan kriteria seleksi untuk membantu proses eliminasi jika pelamar terlalu banyak. Kemudian yang kelima adalah pilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Setelah langkah-langkah penyeleksian di atas sudah dilaksanakan, maka tim HRD harus menyeleksi kandidat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian siapkan penawaran dan kontrak kerja. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, nomor 7. Untuk jenis pekerjaan apakah menurut Anda wawancara tidak terstruktur menjadi bentuk yang paling tepat? Menurut saya, desainer grafis. Dikarenakan pertanyaan yang dilontarkan rekruter adalah random, atau bisa dibilang rekruter atau pewawancara memiliki kebebasan untuk mengajukan pertanyaan yang juga dapat mengubah urutan pertanyaan yang dilontarkan atau yang disiapkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ke-8, jelaskan mengapa pendapatan kebijakan kompensasi harus berjalan dengan strategi perusahaan. Jawabannya adalah, pertama kita harus mengetahui pengertian kompensasi itu apa. Kompensasi merupakan kunci utama dalam pengoperasian dalam SDM suatu organisasi profesional, umumnya profit organisasi dalam jangka
Kemudian balas jasa baik dalam finansial maupun non-finansial kepada para anggota organisasi atau karyawan yang berkontribusi sehingga organisasi tersebut mendapatkan pendapatan dan dari modal yang dikorbankan. Kemudian, kenapa pemberian kompensasi itu tersebut harus sejalan dengan strategi perusahaan? Dikarenakan agar tujuan perusahaan tersebut tercapai. Jika tidak, maka tujuan perusahaan itu tidak tercapai sebagai mestinya. Contoh, nilai mobil. Maka pada bagian marketing, kompensasi yang diberikan didasarkan pada hasil penjualan mereka yang dicapai. Karena orientasi mereka adalah profit, jika karyawan tersebut diberikan kompensasi secara merata, maka penjualan tersebut tidak akan maksimal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.